Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslim Stoik. Dia tidak menyangka kamu bertahan. Padahal kamu move on dan melanjutkan hidup. Refleksi keteguhan jiwa dalam cahaya setakisme Muslim. Hidup adalah perjalanan panjang yang seringkali menyakitkan, penuh dengan perpisahan yang tak kita duga, kehilangan yang tak kita minta, dan luka yang menuntut kesabaran. Namun, di tengah gelombang itulah, muncul jiwa-jiwa kuat yang memilih untuk tidak tenggelam. Mereka tidak menangis dalam suara keras, tapi mereka kuat dalam diam. Mereka adalah para pemilik hati yang kokoh, yang memilih move on dan melanjutkan hidup, bahkan saat orang yang meninggalkan mereka mengira mereka akan hancur. Dalam perspektif setakisme Muslim, peristiwa seperti ini bukanlah sekadar kisah romansa yang usai, melainkan ujian ilahi yang menguji kematangan spiritual dan kekuatan batin seseorang. Ketika seseorang pergi, meninggalkan cinta, janji, dan kenangan, kita dihadapkan pada dua pilihan. Meratap dan mengejar, atau melepaskan dan melangkah. Orang yang meninggalkanmu mungkin mengira kamu akan tersungkur, menangis di malam hari, dan tidak bisa mencintai lagi. Tapi dalam dirimu, yang ia tidak tahu, kamu justru membangun ulang dirimu. Kamu tidak melupakan, tapi kamu memilih tidak lagi terikat. Kamu tidak membalas, tapi kamu memilih untuk tenang. Kamu tidak menangisi kepergiannya selamanya, karena kamu tahu, hidup harus terus berjalan. Move on bukan lari, tapi bangkit dengan kesadaran. Move on dalam kacamata Muslim Stoik bukan pelarian dari luka, tapi kesadaran untuk tidak diperbudak oleh emosi. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini adalah pelipur lara bagi mereka yang merasa ditinggalkan. Bahwa setiap rasa sakit, termasuk patah hati, sudah diukur oleh Allah. Maka, jika kamu ditinggalkan, yakinlah kamu juga diberi kekuatan untuk bertahan. Kamu tidak menyangka bisa bangkit. Tapi lebih dari itu, dia juga tidak menyangka kamu bisa terus hidup tanpa dia. Ketika dia pergi, mungkin dia pikir kamu akan terus menunggu atau kembali mengejarnya. Tapi kamu memilih jalan lain, kamu memilih Allah sebagai tempat kembali. Ketidakpedulian yang bukan kebencian. Dalam setakisme klasik, ada konsep yang disebut apatheia, yaitu ketenangan batin yang bebas dari emosi merusak. Dalam Islam, ini diterjemahkan bukan sebagai ketidakpedulian dingin yang membenci, tetapi sebagai pengendalian emosi dalam kerangka tawakal dan ridho. Kamu tidak peduli lagi, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sadar mencintai seseorang bukan berarti harus memilikinya. Kamu tidak lagi terguncang oleh status, janji, atau kenangan yang dulu kalian bagi. Kamu menjadi kuat dalam diam, bukan karena kamu tak punya perasaan, tapi karena kamu belajar, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, tak akan pernah menjadi milikmu. Muslim Stoik. Berdamai dengan takdir, melanjutkan langkah. Kunci dari setakisme Muslim adalah menerima takdir Allah dengan ikhlas, dan mengelola reaksi hati dengan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 23, Allah menasihati dalam firman-Nya, supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ayat ini mengajarkan keseimbangan emosi, jangan larut dalam kesedihan, dan jangan pula berlebihan dalam kegembiraan. Ketika dia pergi, kamu sedih, itu manusiawi. Tapi kamu tidak larut. Kamu memilih sujud. Kamu memilih berdoa. Dan perlahan kamu bangkit, meskipun tanpa tepuk tangan dari siapapun. Orang yang meninggalkanmu akan terkejut. Dia pikir kamu akan rapuh, tetapi kamu justru membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bersandar pada manusia. Kamu tidak membalas dengan pamer. Kamu tidak menunjuk-nunjuk kesuksesanmu. Tapi kamu bahagia. Dengan tenang. Dengan damai. Dan itu membuatmu lebih berharga. Diam. Bentuk tertinggi dari elegansi spiritual. Diam adalah bahasa orang yang telah selesai dengan rasa sakit. Diam adalah kekuatan orang yang tidak butuh validasi dari dunia. Dalam konteks Muslim Stoik, diam bukan tanda kelemahan, tapi ekspresi dari tawakal dan kedewasaan. Ketika kamu tidak menjawab pesan yang dulu kamu tunggu, ketika kamu tidak lagi mencari-cari dia di keramaian, ketika kamu memilih membaca Al-Quran daripada menunggu status WhatsApp-nya, saat itulah kamu telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kebebasan jiwa. Diammu adalah perlawanan tanpa amarah. Ketidakpedulianmu bukan dendam, tapi bukti kamu sudah melampaui fase kesedihan. Kamu tidak berharap dia kembali.
Bahkan jika dia kembali, kamu tahu hatimu sudah tertambat pada sesuatu yang lebih besar, pada Allah, pada masa depan, pada ketenangan yang hakiki. Menjadi bukti bahwa kamu tidak hancur. Satu hal yang banyak orang tak sangka, kamu bertahan. Kamu hidup. Kamu bahkan menjadi versi terbaik dari dirimu. Dia tidak menyangka itu. Dunia tidak menyangka itu. Tapi kamu tahu, semua itu bukan karena kamu hebat. Tapi karena kamu memegang prinsip yang kuat, bahwa hidup ini adalah ujian, dan hanya orang yang sabar yang menang. Kamu menjadi refleksi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Itulah kamu. Patah hati bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih dewasa. Kamu belajar mencintai tanpa menggenggam. Kamu belajar melepaskan tanpa menyimpan dendam. Kamu belajar bahwa cinta sejati bukan melekat pada manusia, tapi pada yang maha kekal. Apa yang kamu dapatkan setelah move on? Ketenangan batin. Kamu tidak lagi bergantung pada kehadiran atau ketidakhadiran seseorang untuk merasa utuh. Kamu menemukan kebahagiaan dalam doa, dalam kesendirian yang produktif, dan dalam rutinitas yang membawamu dekat pada Allah. Kemandirian emosional. Kamu menjadi pribadi yang tidak lagi mudah goyah. Kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu, tapi oleh sejauh mana kamu mencintai dirimu sendiri dan penciptamu. Visi hidup yang jelas. Move on membuat kamu bisa melihat hidup lebih luas. Kamu kembali pada cita-cita, misi hidup, dan impian yang sempat tertunda karena terlalu larut dalam hubungan yang tidak ditakdirkan. Keberanian untuk memulai lagi. Kamu tahu kamu bisa mencintai lagi, tapi kali ini dengan versi dirimu yang lebih kuat. Kamu tidak takut terluka, karena kamu tahu cara sembuh. Kamu tahu cara bertahan. Ketika dia menyesal dan kembali. Bisa jadi suatu hari dia kembali. Menghubungimu, meminta maaf, atau sekadar bernostalgia. Saat itu, kamu tersenyum. Bukan karena kamu masih mencintainya, tapi karena kamu sudah selesai dengan perasaan itu. Kamu tidak balas dendam. Kamu tidak membalas dengan sinis. Kamu bersikap biasa saja. Dan itu mengejutkan dia. Dulu kamu menangis karena dia. Sekarang kamu bahkan tidak merasa apa-apa. Inilah bukti tertinggi dari move on, ketika kamu sudah selesai, bahkan tanpa perlu penutupan. Kamu selesai, bukan karena dia meminta maaf, tapi karena kamu memilih memaafkan, demi kedamaian jiwamu. Kesimpulan, Muslim stoik dan kemenangan diam-diam. Muslim stoik tidak membenci rasa, tapi menundukkannya. Tidak menolak cinta, tapi menempatkannya pada tempat yang benar. Ketika dia pergi dan mengira kamu akan hancur, kamu justru membuktikan, kamu bisa bertahan, move on, dan melanjutkan hidup. Tanpa marah, tanpa dendam. Dengan sujud. Dengan ikhlas. Kamu adalah cermin dari sabar yang matang. Kamu adalah saksi hidup bahwa kehilangan bisa jadi pintu keberkahan. Kamu tidak menyangka kamu bisa kuat. Tapi lebih dari itu, dia juga tidak menyangka kamu bisa bertahan. Dan hari ini, kamu hidup lebih baik. Bukan untuk membuktikan apapun padanya. Tapi karena kamu tahu, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan menangisi mereka yang memilih pergi. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir video ini sahabatku. Mohon dukungan, like, subscribe, dan bagikan video ini. Katakan padaku, aku move on.